Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang KD sosiologi sebagai ilmu, di mana di dalam KD ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Minggu kemarin sudah kita bahas tentang konsep dasar sosiologi. Apa tuh sosiologi itu? Itu sudah kita bahas. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas tentang lahirnya sosiologi yang berawal dari peristiwa-peristiwa chaos saat revolusi di Eropa. Dan kali ini kita akan membahas tentang lahirnya sosiologi di Indonesia. Kok sekarang kita bisa sih mempelajari sosiologi? Awalnya gimana tuh? Perkembangan sosiologi di Indonesia gimana? Kok sampai kita juga mempelajari ilmu tersebut? Itu nantinya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Selain itu, nanti kita akan membahas juga tentang objek dan ciri dari ilmu sosiologi. Oke, langsung saja. Nah, kita akan bahas tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tokoh sosiolog dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Soedjono Sukanto, di mana beliau ini membagi perkembangan sosiologi di Indonesia ke dalam 2 periode, yaitu sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II, para pujangga itu orang-orang terpelajar, orang-orang pengarang hasil sastra, itu dikatakan sebagai pujangga istilahnya. Dan para pemimpin Indonesia itu memasukkan unsur-unsur sosiologi atau konsep-konsep sosiologi dalam ajarannya. Nah, jadi para pemimpin ini dan para pujangga ini menuliskan hasil karya para pujangga atau pemimpin ini memiliki ajaran tertentu di mana ajarannya di dalamnya itu terdapat konsep-konsep sosiologisnya. Sedangkan setelah Perang Dunia II, ilmu sosiologi itu mulai berkembang ketika apa? Ketika ada orang Indonesia yang belajar tentang ilmu sosiologi. Nah, setelah mereka selesai belajar, ilmu yang didapatkan itu ditularkan atau diajarkan kepada masyarakat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ilmu sosiologi menjadi berkembang di Indonesia. Itu setelah Perang Dunia II. Itu adalah inti dari perkembangan sosiologi di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bukti-buktinya. Bukti perkembangan sosiologi sebelum Perang Dunia II dan setelah Perang Dunia II. Nah, kita bahas dulu tentang sebelum Perang Dunia Kedua. Tadi kan para bujangga dan pemimpin Indonesia menggunakan unsur sosiologi dalam ajarannya. Yang pertama itu ada Sri Paduka Mangkunegara keempat atau Pakubuwono dari Surakarta. Nah, beliau ini terkenal dengan ajaran Wulangreh. Ajaran Wulangreh ini menyangkut tentang tata hubungan antar anggota masyarakat Jawa dari golongan yang berbeda. Jadi, di dalam ajaran ini diajarkan bagaimana tindak tanduk yang dilakukan pada masyarakat dengan golongan kelas yang berbeda. Gimana sikapmu terhadap antara rakyat dengan raja? Sikap rakyat kepada raja harus gimana? Sikap raja kepada rakyat harus gimana? Itu diatur dalam ajaran Wulangreh. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira menurutmu nih, sikap atau tata hubungan antara raja dengan rakyat itu seperti apa sih? Sebagai raja itu harus gimana sih dengan rakyatnya? Begitupun sebaliknya.
sebagai rakyat kepada raja, sikapmu itu harus gimana sih? Nah, coba nanti dijelaskan ya. Yang kedua, ada dari Ki Hajar Dewantara. Bapak dasar pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara. Nah, tentang apa? Tentang dasar kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di organisasi taman siswa. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini memiliki dasar kepemimpinan yang dijalankan di organisasi taman siswa, di mana dasar ini ada unsur-unsur sosiologisnya, ada hubungan yang diatur. Nah, ingat nggak kalian tentang sistem kepemimpinan atau prinsip kepemimpinan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Itu adalah 3 prinsip kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Coba kalian bisa mengartikan maksud dari 3 prinsip kepemimpinan tersebut. Ing ngarsa Suntulodo itu maksudnya apa? Ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani itu maksudnya apa? Coba kalian dijelaskan nanti. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu mempraktekkan konsep sosiologi dalam proses pendidikan di dalam perguruan taman siswa. Kemudian yang ketiga, ada beberapa tokoh atau sarjana Belanda, mulai dari Van Vollenhoven dan kawan-kawannya itu, di mana mereka melakukan penelitian dengan menggunakan masyarakat Indonesia sebagai objek penelitiannya. Sedangkan kalian tahu sendiri, hubungan yang terjadi antar manusia atau di dalam masyarakat itu kan menjadi salah satu objek kajian sosiologi. Secara tidak langsung, sarjana Belanda ini telah melakukan kajian sosiologis. Yang keempat, ini ada salah satu sekolah tinggi hukum di Jakarta, di mana pada tahun 1934 sampai 1935 itu di kampus tersebut mengajarkan ilmu sosiologi. Walaupun di sana ilmu sosiologi itu hanya sebagai pelengkap. Jadi tidak seutuhnya diajarkan tentang sosiologi, tapi cuma sebagai pelengkap dalam ilmu hukum. Dan pengajarnya pun tidak ahli sosiologi. Nah, kenapa tidak ahli sosiologi? Karena memang belum ada sarjana yang khusus membidangi ilmu sosiologi. Jadi yang memberikan kuliah sosiologi itu tidak ahlinya sosiologi pada zaman itu, maksudnya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada waktu itu. Itu adalah beberapa bukti-bukti yang menunjukkan adanya penggunaan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran yang dikemukakan oleh pemimpin Indonesia maupun para penjangga tadi. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangan sosiologi setelah Perang Dunia Kedua. Pertama, pada tahun 1948 itu dilakukan kuliah perdana. Kuliah perdana itu kuliah pertama kali. Jadi pada tahun tersebut dilakukan kuliah pertama kali mata kuliah sosiologi. Oleh siapa? Oleh Profesor Sunaryo Kolopeking di AIP Yogyakarta. AIP itu Akademik Ilmu Politik, yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UGM.
Universitas Gadjah Mada. Nah, pada tahun tersebut sudah dilakukan kuliah sosiologi pertama kali itu. Nah, pada tahun 1950-an terdapat kesempatan belajar sosiologi di luar negeri. Nah, banyak tuh orang-orang Indonesia yang mulai mempelajari ilmu sosiologi di luar negeri. Akibatnya apa? Nah, tentu hal ini memberikan perubahan tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Seperti tadi yang sudah saya bilang, ketika kita belajar sosiologi, terus kita sudah lulus, kita balik lagi, masa ilmunya akan kita diamkan? Kan gak mungkin toh. Pasti kita akan menularkan ke orang lain, ke masyarakat umum. Nah, selain itu, kadang ada di antara kita yang berusaha menuliskan ilmu tadi dalam bentuk buku. Nah, jadi setelah belajar, hasil belajarnya tadi ditulis menjadi sebuah karangan buku. Itu terjadi pada tahap kedua ini. Belajar sosiologi di luar negeri, kembali akhirnya sosiologi mulai berkembang di Indonesia. Kemudian juga buku-buku tentang ilmu sosiologi juga mulai berkembang. Buku pertama sosiologi itu ada yang berjudul Sosiologi Indonesia. Itu di tahun 1950. Pengarangnya Djodi Gondokusumo. Ya tadi, karena beliau sekolah, akhirnya setelah kuliah, ilmu hasil kuliah tadi dituliskan dalam bentuk buku. Selain itu juga ada buku dari Bardosono. Itu tentang diktat sosiologi yang dipakai ketika ngajar sosiologi di mata kuliah sosiologi. Nah, berjalannya waktu, ilmu sosiologi mulai diakui. Nah, apa buktinya kalau sosiologi diakui? Nah, buktinya di dalam perguruan tinggi itu mulai didirikan sendiri jurusan sosiologi. Sosiologi termasuk ke dalam ilmu sosial. Di jurusan sosiologi ini masuknya di Fakultas Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ketika sudah didirikan jurusan sendiri, berarti kan otomatis fokus membahas tentang ilmu sosiologi. Itu adalah perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Mulai dari sebelum Perang Dunia II dan sesudah Perang Dunia II. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi. Apa sih yang menjadi kajian sosiologi? Apa sih yang kita otak-atik dari sosiologi? Yang kita pelajari dari sosiologi itu apa? Objek kajian sosiologi itu dibedakan menjadi dua macam, objek material dan objek formal. Objek material itu berkaitan dengan gejala sosial. Gejala sosial itu apa sih? Gejala sosial itu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Peristiwa apapun, pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu adalah objek material. Misalnya nih, ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Oh, kalau sekarang bukan masuk sekolah ya. Ada siswa yang terlambat tidak ikut daring, akhirnya tidak absen. Nah, itu termasuk peristiwa. Peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya saat KBM daring. Sedangkan objek formal itu berkaitan dengan cara pandang dari ilmu pengetahuan atau berkaitan dengan konsep sosiologi. Coro gampang iki materi ini sosiologi lah. Misalnya kayak
nilai dan norma, interaksi sosial, globalisasi, mobilitas sosial. Itu adalah contoh dari objek formal. Seperti tadi saya jelaskan, objek materialnya misal ada siswa yang terlambat tidak mengikuti daring, akhirnya tidak bisa absen. Nah, hal ini bisa menjadi objek formal yang dilihat dari contoh masalah sosial. Kenapa masalah sosial? Karena dia melanggar norma. Normanya apa? Aturan tadi. Tidak boleh telat, tapi nyatanya telat. Berarti kan dia melanggar norma. Ketika melanggar norma, ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh masalah. Gitu. Intinya, objek kajian sosiologi yang menjadi objeknya adalah masyarakat. Khususnya apa? Khususnya tentang interaksi sosial yang terjadi antar manusia. Khususnya tentang sebab dan akibat dari interaksi tersebut. Kenapa sih orang-orang saling ngobrol? Apa sih akibatnya ketika mereka berkomunikasi, mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu? Itu yang menjadi objek kajiannya sosiologi. Itu yang dibahas oleh sosiologi. Kenapa sih kok banyak siswa yang terlambat ngikutin daring? Akibatnya apa sih ketika mereka terlambat? Nah, itu kita bahas di dalam kajian sosiologi. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, cirinya itu ada 4. Tak singkat ke itu ETK-ne. ETK-ne cah kae ning TK Pertiwi. ETK-ne cah kae ning Permata misalnya. Kalau TK-mu di mana? Ini sebagai pengingat kalian saja, ben gampang. Ciri-ciri sosiologiku ETK-ne kae lho. E di sini adalah empiris. T teoritis. K kumulatif, dan NE itu non-etis. Nah, kita bahas satu persatu. Ciri yang pertama, empiris. Empiris itu didasarkan pada observasi. Observasi itu pengamatan secara langsung. Nah, kamu ingin meneliti nih, ingin mencari sesuatu. Berarti kamu harus terjun langsung ke lapangan, ke tempat tersebut, melihat apa saja yang terjadi, melihat, mendengar. Apapun yang kamu lihat, tulis. Apapun yang kamu dengar, tulis. Nah, itu namanya observasi. Kenapa harus observasi? Biar kamu bisa melihat kenyataannya. Jadi datanya itu bukan spekulatif. Spekulatif itu artinya menduga-duga. Oh, cah kae iki gak nganu guru-guru nganu paling misalnya. Oh, mau cah kae bolos paling guru-guru keturun. Oh, cah kae bolos paling guru-guru ngiwangi ibuke. Oh, cah kae bolos paling guru-guru ngopi. Nah, kan gak bisa kayak gitu. Harus nyata, harus real. Gimana kamu bisa mencari real atau mencari kebenarannya? Ya dengan melakukan observasi, melakukan pengamatan secara langsung. Oh alah, pantesan si cah kae telat. Lawang diinin ngegame wae. Nganti lali waktu, makane gak melu daring. Nah, itu adalah contoh dari empiris. Didasarkan pada observasi sehingga datanya bersifat nyata, bukan hasil menduga-duga. Kemudian yang kedua, teoritis. Ciri ilmu sosiologi yang teoritis. Maksudnya apa sih? Nah,
Teoritis itu menyusun hasil observasi untuk menghasilkan teori. Nah, jadi pertama tadi kamu mengamati. Hasil pengamatan kamu tulis. Nah, kamu tulis, kamu jelaskan tentang hubungan sebab dan akibatnya. Ketika kamu bisa menjelaskan hubungan sebab akibat, itu bisa menjadikan sebuah teori. Nah, itu maksud dari teoritis. Hasil pengamatanmu kamu tulis, kamu jelaskan hubungan antara sebab akibatnya. Nah, itu nanti bisa menghasilkan sebuah teori. Ternyata anak-anak telat daring disebabkan oleh banyak hal, seperti kuota habis, terus masih tertidur, terus sinyal susah, bantu orang tua misalnya. Hubungan antara sebab akibat nanti bisa dikatakan sebagai teori. Ciri yang ketiga itu kumulatif, di mana teori sosiologi itu disusun berdasarkan teori sebelumnya yang kemudian dikembangkan. Jadi, sudah ada teori lama yang dilakukan oleh peneliti, kemudian sekarang kamu mengembangkan teori lama tadi. Kamu melakukan penelitian dengan hal yang sama, tapi waktunya beda, orang yang kamu tuju beda, nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Nah, hasil yang berbeda ini menunjukkan kamu sudah masuk ke dalam ciri kumulatif. Teori yang sudah ada kamu kembangkan, kamu asah lagi. Itu namanya kumulatif. Ciri yang terakhir yaitu non-etis. Nah, maksud dari ciri ini adalah tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tapi lebih ke menjelaskan fakta tersebut. Jadi, sosiologi itu tidak milih-milih. Meh kuwi peristiwa apik, meh kuwi peristiwa elek. Tugasmu cuma mendeskripsikan. Tugasmu cuma mencari tahu. Apa sih yang terjadi di sana? Kamu tidak boleh, oh itu peristiwa elek, aku mau neliti Nggak boleh. Oh aku apa neliti sing apik-apik wae. Tidak bisa. Meh iku elek, meh kui apik. Tugasmu cuma menjelaskan. Dan kamu tidak boleh ngejudge. Oh orang kayak elek. Oh peristiwa kayak elek. Oh peristiwa kayak nggak boleh. Kamu tetap harus menunjukkan kelebihan dan kelemahannya. Berusaha netral, itu sosiologi. Itu tadi adalah beberapa ciri-ciri dari sosiologi. ETK-nya tadi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Nanti akan saya buatkan form untuk khusus yang bertanya. Nanti tak kasih tak kasih tempat lah untuk siapa yang bertanya. Nanti tinggal kalian klik dibalas gitu ya, jangan buat itu sendiri, nanti malah ketumpuk-tumpuk. Jadi tadi kan ada 2 pertanyaan tuh. Nah, coba kalian cukup menjawab 1 pertanyaan saja. Nanti akan saya kasih tempat untuk menjawab, kalian jawab di sana saja, di tulisan balas ya. Nanti akan saya kasih petunjuknya. Ada 2 pertanyaan, cukup jawab 1. Oke. Sekian pelajaran sosiologi untuk materi sosiologinya. Kita lanjutkan untuk diskusi bersama.